menurut saya pendidikan tidak boleh dipisahkan dari demokrasi. Jadi aspek kemanusiaan di dalam demokrasi itu sangat tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan core. Jadi inti daripada demokrasi itu adalah aspek kemanusiaannya. Apa itu aspek kemanusiaan? Di samping hak asasi manusia juga termasuk manusia-manusia yang cerdas yang diharapkan bisa mengelola pemerintahan, mengelola kepemimpinan di dalam penyelenggaraan negara. Karena kalau manusia yang tidak diintervensi dengan edukasi oleh pengetahuan, ya bisa-bisa setiap apa yang dia kelola itu akan bisa tidak terarah. Itu maksud dan tujuan diciptakanlah konsep demokrasi itu. Kembali bersama saya Windy di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, pendidikan merupakan elemen penting dalam berkehidupan demokrasi. Pendidikan dalam praktiknya, pendidikan yang tidak sempurna justru malah akan melahirkan ignorant people yang mudah dipolitisasi, tirani, dan oligarki. Kita bersama bahwa demokrasi akan tumbuh subur bila suatu bangsa memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan merata. Syarat ini menjadi penting kemudian karena melalui pendidikan, masyarakat dapat mampu berperan dalam hal-hal penting untuk menguatkan demokrasi. Pendidikan juga akan mengarahkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional, yakni pemilih yang menggunakan kalkulasi rasional untuk menentukan pilihan politiknya, sehingga dapat meredam sentimen-sentimen primordial yang justru merusak esensi dari demokrasi itu sendiri. Yang terpenting adalah pilihan yang rasional dapat menjamin terpilihnya para pemimpin politik yang berkompeten. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hal ini akan kita bahas di orasi edisi hari ini dalam topik obrolan menjaga nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan. Dan sudah hadir bersama saya di ruang orasi edisi hari ini narasumber kita adalah seorang dosen dan juga saat ini beliau adalah seorang wakil rektor 2 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Selain itu beliau juga merupakan seorang advokat dan pengamat politik, dan yang terpenting adalah beliau pernah menjadi penyelenggara teknis baik itu di tingkatan kabupaten maupun di tingkat provinsi dengan jabatan tertinggi sebagai ketua. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua narasumber orasi edisi hari ini adalah Bapak Dr. Salahuddin Pakaya, SAG, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita baik ya, Pak. Baik ya, sehat. Kita doakan juga Bapak sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan segala aktivitasnya. Ya, amin, amin, insyaallah. Sebelum kita masuk nih membicarakan tentang topik obrolan kita hari ini terkait menjaga nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan nih, Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk sahabat Bawaslu sekalian nih, Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak hingga akhirnya saat ini menjadi wakil rektor 2 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Karena kita bersama bahwa Bapak ini adalah pernah menjadi penyelenggara teknis baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi Gorontalo ini dengan jabatan tertinggi sebagai ketua, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Jadi tahun 2003 pertama kali KPU ya, Komisi Pemilihan Umum ini dimuat dalam Undang-Undang Pemilu pada saat itu. Jadi kemudian dibentuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sampai ke tingkat kabupaten. Dan pada saat itu rekrutmennya juga sangat ketat. Tapi juga waktu itu kita mau masuk penyelenggara pemilu itu disuruh buat makalah. Jadi salah satu makalah yang saya coba buat itu adalah bagaimana mewujudkan demokrasi yang sejati. Di waktu interview dengan tim seleksi itu disuruh jelaskan kepada saya itu seperti apa sih demokrasi yang sejati. Nah, saya kira hari ini juga bagus kita bicarakan itu karena ada kata edukasinya, ada pendidikan. Nah, kemudian di era pemilu tahun 2003 itu memang satu pemilu yang pertama kali dengan sistem proporsional terbuka. Teknisnya cukup lumayan, memerlukan satu pengetahuan yang maksimal. Tidak hanya sekedar buat kita, tapi bagaimana kita mentransfer kepada penyelenggara ke bawah. Karena di dalam pemilu tahun 2004 itu
khususnya pileg ya, itu sudah memuat gambar dan nama calon, lebar-lebar surat suaranya. Bahkan di zaman saya itu kan sempat tertukar surat suaranya per dapil. Nah, itu juga bagaimana cara menanganinya itu kita diberi pelatihan tentang itu. Nah, mungkin teman-teman termasuk para tim sel di provinsi waktu itu pada saat rekrutmen tahun 2008, setelah kami selesai menyelenggarakan kegiatan pemilu dan pilkada pertama kali tahun 2005, itu di zaman saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, itu tahun 2005 pilkada pertama, pilkada langsung itu luar biasa juga. Kita dengan keterbatasan regulasi ya, waktu itu belum ada Bawaslu secara permanen. Waktu itu Panwaslu masih bersifat ad hoc. Kemudian juga masih terdiri dari beberapa unsur yang ex officio, termasuk teman-teman dari kejaksaan dan kepolisian. Nah, setelah menyelenggarakan pada periode KPU di Kabupaten Gorontalo ya, tahun 2003 sampai 2008, lalu saya ikut seleksi di KPU provinsi. Nah, saat itu ya di tim seleksinya, kita waktu itu tim seleksinya memberi soal-soal yang cukup sulit juga. Di samping undang-undang juga dites secara psikologi, dan di penentuan terakhir itu didatangkanlah Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk menyeleksi secara langsung untuk mendapatkan 5 nama yang akan ditetapkan sebagai KPU provinsi, dan saya termasuk salah satunya di situ. Kemudian jadi ketua KPU provinsi ya enggak tahu juga, tapi itu mungkin sudah takdir Tuhan, dan teman-teman yang terekrut di KPU provinsi itu mungkin mereka merasa saya bisa menjadi ketua KPU provinsi karena punya pengalaman di KPU kabupaten. Dari 5 orang anggota KPU provinsi waktu itu tahun 2008 yang terseleksi, itu yang berpengalaman di KPU kabupaten itu hanya saya. Dan mungkin mereka teman-teman memberi apresiasi kepada saya sebagai punya pengalaman di kabupaten untuk bisa dijadikan sebagai ketua KPU provinsi. Banyak sekali dinamika menjadi penyelenggara pemilu khususnya di KPU, dan sebagai ketua tentu punya amanah yang cukup besar, dan pertanggungjawabannya juga harus juga dapat berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Nah, luar biasa. Itu juga kita menyelenggarakan pilkada. Jadi ada beberapa momen di mana menurut saya itu momen-momen itulah kemudian yang membuat saya menjadi cukup dewasa di dalam melihat proses politik. Nah, proses politik itu banyak sekali kontestasinya, banyak juga konfliknya, banyak juga intrik-intriknya di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu itu mempertahankan integritas itu tidak semudah yang kita bicarakan. Nah, dan teman-teman peserta pemilu, masyarakat itu berharap besar pada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan proses demokrasi ini dengan secara berkualitas, dengan penuh memperhatikan asas-asas pemilu, yang kemudian juga bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu itu bisa menampilkan yang sesuai buat masyarakat bahwa kita betul-betul independen dan netral. Karena itulah yang diuji pada saat itu. Iya, di tengah kontestasi yang cukup ketat, dinamika persaingan yang cukup ketat di antara partai politik. Semua orang paham bahwa partai politik kan sekalipun dia merupakan sebuah proses mewujudkan kedaulatan rakyat, proses politik itu, tetapi banyak sekali orang sulit untuk memisahkan bahwa proses politik atau pemilu yang kita seringkali bicarakan itu adalah perebutan kekuasaan. Banyak orang berebut kekuasaan, pasti berbagai cara juga dilakukan strategi. Dan kita sebagai penyelenggara pemilu harus mampu menempatkan dalam proses itu. Apalagi penyelenggara teknis seperti KPU. Penyelenggara teknis itu kan kalau salah teknis seringkali itu dipersoalkan oleh
teman-teman peserta pemilu. Dan saya merasakan itu. Saya akui itu sebagai sebuah koreksi yang cukup baik buat penyelenggara pemilu. Kira-kira itu pengalaman saya. Banyak sih sebenarnya. Ada hal-hal yang sifatnya teknis sekali dan sifatnya proses bagaimana memanage pemilu di tingkat kelembagaan sampai ke tingkat KPPS. Waduh, luar biasa. Kita bisa tidak cukup waktu kita pada dalam tech show ini. Kira-kira itu sebagai istilahnya refleksi. Nah itu kalau tadi kan pengalaman Bapak selama menjadi penyelenggara teknis. Iya. Bagaimana kemudian saat ini menjabat sebagai Warek 2, Pak? Itu gimana ceritanya dari penyelenggara teknis tadi? Ini saat ini Bapak sudah menjadi Warek 2 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya sebetulnya Wakil Rektor 2 itu kan urusannya urusan kepegawaian, urusan keuangan. Hampir bisa dikatakan tidak match dengan pengalaman di KPU ya, karena di KPU itu kan bicara soal regulasi, bagaimana manajemen teknis pemilu dan sebagainya. Tapi ya itulah kepercayaan dari Pak Rektor. Mungkin beliau melihat saya bisa berada pada jabatan itu. Meskipun saya pernah bicara sama teman-teman bahwa tugas atau amanah itu memang cukup berat karena itu menyangkut manajemen sumber daya aset baik manusia maupun perlengkapan dan keuangan. Nah, ya saya jalani saja dengan berbagai macam kemampuan yang saya dapatkan dalam pengalaman di KPU karena perguruan tinggi sekalipun dia mengelola akademik, tapi di sana juga ada sumber daya. Sebagaimana kita di organisasi penyelenggara pemilu ada aparat, ada anggaran yang kita kelola dengan sebaik-baiknya dan berakuntabilitas sehingga organisasi itu bisa eksis dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena ya kita harus menciptakan trust publik sehingga kampus meskipun dia posisinya hanya swasta ya, posisi swasta kampus kami, tapi kita sedang membangun satu trust pada publik. Nah, salah satu trust kepada publik itu adalah bagaimana kita membuat mutu kampus ini dari sisi pelayanan, dari sisi luaran itu kan berarti mahasiswa yang kita alumnikan itu kita bermaksud untuk mereka bisa benar-benar bisa berkontribusi pada masyarakat dalam sisi kompetensi mereka. Nah itu yang saya kira posisi Warek 2 itu kepercayaan diberikan oleh Pak Rektor dan oleh Perserikatan Muhammadiyah untuk bisa membantu dalam manage ya sumber daya manusia, sumber daya aset dan sumber daya keuangan untuk dapat mensupport agar kampus ini bisa melayani kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi khususnya. Kira-kira begitu. Iya. Nah kalau perihal topik obrolan kita saat ini Pak, menjaga nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, kita bersama bahwa pendidikan ini merupakan elemen penting dalam menopang kehidupan berdemokrasi. Nah pertanyaan yang muncul kemudian nih Pak, apa sih sesungguhnya substansi dari demokrasi itu sendiri jika dilihat dari sudut pandang pendidikan dan pendidikan demokrasi itu sendiri? Sebetulnya hakikat demokrasi itu di dalamnya terdapat pendidikan. Karena demokrasi itu diharapkan ada partisipasi. Iya. Demokrasi ada 4 definisi demokrasi yang ditulis oleh Profesor Rahman Surbakti, mantan Wakil Ketua KPU waktu itu di zaman kami. Ada satu demokrasi partisipatoris. Demokrasi partisipatoris itu adalah demokrasi di mana masyarakat benar-benar berpartisipasi atas kesadarannya sebagai warga negara, bukan mobilitas. Nah, kita menghindari demokrasi yang mobilitas, di mana orang berbondong-bondong ke TPS itu hanya karena dimobilisasi oleh uang dan kekuasaan misalnya. Nah, harapannya dalam demokrasi yang sejati itu yang saya bilang tadi, dalam demokrasi yang sungguhnya itu adalah benar-benar masyarakat itu didorong oleh kesadarannya sebagai warga negara datang untuk memberikan suaranya kepada orang yang dia menurut keyakinannya bahwa orang itu bisa membawa
penyelenggaraan pemerintahan itu ke arah yang baik. Itu sebetulnya inginnya pengertian demokrasi. Hanya kan orang banyak mengertikan demokrasi itu sebagai suara terbanyak. Kan demokrasi itu kekuasaan dari rakyat. Nah, rakyatnya harus diberi pendidikan. Semua warga negara harus berpendidikan agar setiap tindakan dia, termasuk di dalam berpartisipasi dalam proses politik, utamanya dalam pemilihan umum, karena itu menentukan penyelenggara negara, harus benar-benar dia teredukasi. Nah, itu menurut saya pendidikan tidak boleh dipisahkan dari demokrasi. Itu yang susahnya. Seringkali dulu kami di KPU itu kita membuat satu pola voter education, ada namanya voter education, pendidikan pemilih, itu program pusat waktu itu. Nah, kita menciptakan anak-anak muda yang kita didik supaya dia berpartisipasi dalam pemilu itu dalam rangka menciptakan kualitas demokrasi yang baik. Nah, demokrasi kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu kan definisi demokrasi yang sederhana. Tapi rakyat seperti apa? Manusia seperti apa? Kalau kita lebih pertajam lagi, demokrasi itu kan menghasilkan kepemimpinan yang dikelola oleh manusia yang punya akal pikiran. Ya. Nah, kalau kemudian demokrasi ini hanya diartikan sebagai suara terbanyak, maka rame-rame orang akan membuat instrumen mobilisasi dalam rangka memperoleh suara terbanyak itu. Entah itu suara terbanyak diperoleh dengan cara apa, itu sudah tidak lagi tidak dipedulikan. Tapi bagi kita penyelenggara, kita ingin menciptakan pemilihan yang terdidik, pemilihan cerdas, agar mereka di dalam berpartisipasi di dalam proses politik, terutama di dalam pemilu ini, adalah mereka-mereka berdasarkan kesadaran sebagai warga negara yang terdidik. Ini yang penting kita banyak sampaikan pada masyarakat melalui forum seperti ini, forum-forum pertemuan tatap muka, di mana saja. Zaman dulu saya sebagai ketua KPU, itu saya di mana saja, duduk di warung kopi, berada di masjid, di komunitas-komunitas orang, selalu saya bicara tentang bagaimana kita menciptakan pemilu yang berkualitas itu, yang bisa memberi kontribusi pada sistem demokrasi yang sudah dipilih. Karena kita mau tidak mau, demokrasi ini adalah sistem yang sudah dipilih di dalam undang-undang dasar kita, di mana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dijalankan sepenuhnya berdasarkan undang-undang dasar. Nah, proses demokrasi atau sistem demokrasi itu harus diisi oleh manusia-manusia atau warga negara yang terdidik. Itu masalahnya. Nah, kalau mau teman-teman di Bawaslu atau di KPU lah, coba memberi satu edukasi kepada pemilih-pemilih pemula di SMA atau di mana, di pemuda-pemuda, kita berdialog demokrasi. Memang orang seringkali apatis dengan politik ini, karena dianggap politik itu banyak intriknya, banyak akal bulusnya. Tapi menurut saya kalau politik ini akhirnya kita tidak beri aspek-aspek edukatif, maka dia tidak lagi seperti demokrasi yang kita harapkan, tapi dia menjadi mobokrasi. Tapi itu mobokrasi, orang mabuk sedang berkuasa. Gitu masalahnya di situ. Nah, kira-kira itu beberapa kali saya beri pernyataan kepada teman-teman dalam diskusi di mahasiswa dan di komunitas-komunitas yang terbatas ya di luar kampus. Kira-kira itu pandangan saya tentang bagaimana hubungannya pendidikan dan demokrasi. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya tadi berbicara tentang demokrasi ini menciptakan kedaulatan dan bertujuan untuk kesejahteraan, di mana hanya melalui manusia, manusia cerdas dan berdaya, sehingga kedaulatan dan kesejahteraan itu bisa tercipta. Iya, kan kita tahu sejarah kata demokrasi dari Yunani kan, dari Yunani, dan di sejarah pertamanya demokrasi itu ditelurkan oleh para pemikir-pemikir dari Yunani, filosof-filosof Yunani ya. Itu kan sebetulnya di zaman pertama kali mau mempraktekkan demokrasi itu di kota Polis ya, ada satu lokasi di Yunani itu kan orang-orangnya tidak ada pemilihan, cuma cukup ditunjuk saja.
cukup ditunjuk saja orang di sekitar situ, karena dia anggap siapapun yang ditunjuk di situ adalah orang-orang yang sudah terdidik, orang-orang yang terdidik dan bisa membawa penyelenggaraan pemerintahan di kota itu kepada arah yang baik. Itu hakikat kenapa demokrasi, konsep demokrasi itu dilahirkan. Di samping memang juga adalah menghormati hak-hak asasi manusia, kan begitu kan? Jadi demokrasi dan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan. Jadi aspek kemanusiaan di dalam demokrasi itu sangat tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan core. Jadi inti daripada demokrasi itu adalah aspek kemanusiaannya. Apa itu aspek kemanusiaan? Di samping hak asasi manusia juga termasuk manusia-manusia yang cerdas yang diharapkan bisa mengelola pemerintahan, mengelola kepemimpinan di dalam penyelenggaraan negara. Karena kalau manusia yang tidak diintervensi dengan edukasi oleh pengetahuan, ya bisa-bisa setiap apa yang dia kelola itu akan bisa tidak terarah. Itu maksud dan tujuan diciptakanlah konsep demokrasi itu. Meskipun di tempat lain bahwa ada mengatakan demokrasi itu adalah satu sistem yang buruk, tetapi itulah yang bisa dipakai selama kita bisa membangun satu pemerintahan yang itu disepakati oleh rakyat, oleh warga negara. Memang ada juga ahli yang mengatakan bahwa demokrasi itu bisa berdampak kepada yang buruk kalau dia menghasilkan tirani demokrasi. Tirani demokrasi itu begini. Ada orang yang memiliki modal yang cukup besar dan dia mobilisasi warga negara dengan segala macam apa yang dia punya, lalu kemudian untuk mempertahankan oligarki atau status quo pada dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan tirani demokrasi. Dan dia bisa super power dengan cara itu. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa demokrasi itu bisa memberikan satu proses penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang baik. Itu tujuan utamanya ke sana. Nah, kira-kira pada akhirnya orang berpikir bahwa ya tapi kan tidak selamanya menjamin, demokrasi menjamin pemerintahan yang baik. Ya tapi itu kan kok itu adalah penyimpangan. Nah, itu penyimpangan dari proses demokrasi itu adalah mobilisasi. Mobilisasi itu artinya dibuatlah satu kelompok warga itu dengan cara untuk dia tidak lagi sadar ketika menggunakan hak-haknya hanya karena untuk kepentingan orang per orang tertentu yang sudah membiayai dia atau membayar dia. Jadi itu. Nah, harusnya kan yang diciptakan adalah masyarakat atau kita warga negara itu pada saat menentukan pilihan dalam proses politik itu memang kita sadar sebagai warga negara, orang yang akan kita tentukan di dalam satu posisi jabatan penyelenggaraan pemerintahan atau jabatan negara, penyelenggara negara itu adalah mereka yang kita tahu dan kita pahami memiliki kompetensi untuk mengelola pemerintahan itu. Kira-kira begitu, panjang lebarnya begitu. Ya, kita bersama nih Pak, Bapak pernah menulis buku dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Calon Legislatif internal partai. Ya, dalam, itu berdasarkan pengalaman itu. Ya, itu bisa dijelaskan alasan tulisan ini. Nah, itu juga menarik karena itu sebenarnya bukan buku, artikel. Saya presentasikan di konferensi hukum tata negara di Sumatera Barat sama-sama dengan teman-teman Bawaslu. Salah satu artikel saya itu yang saya sampaikan adalah bagaimana menyelesaikan konflik internal partai politik yang dimana antar calonnya itu berselisih. Itu waktu itu tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikan itu. Dan hampir di zaman saya sebagai ketua KPU baik di kabupaten maupun provinsi itu sempat terjadi, apalagi di provinsi sempat terjadi itu. Saat itu saya mendorong teman-teman yang sempat berselisih secara internal di caleg partainya itu, saya dorong mereka untuk
bisa menyelesaikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Tapi di Mahkamah Konstitusi kewenangan itu kan tidak ada. Kewenangan itu hanya antar peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada partai politik dan peserta pemilu perorangan untuk calon DPD. Nah, saya kemudian melihat bahwa jika ini tidak diberi satu regulasi di dalam penyelesaian ini, juga tidak efektif di dalam memelihara partai politik sebagai institusi demokrasi. Karena bagaimanapun waktu itu kan pada tahun 2009, kalau tidak salah tahun 2009, itu ditetapkanlah sistem pemilu proporsional terbuka dengan menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Jadi satu parpol ada pemilihan di satu daerah pemilihan, dia dapat satu kursi misalnya di situ, ada 3 orang calon legislatifnya, tapi hanya satu yang bisa duduk kan. Nah, yang bisa duduk di satu kursi yang diperoleh parpol itu adalah dia yang memperoleh suara terbanyak, suaranya, suara calegnya. Nah, tapi ada caleg-caleg yang berusaha dengan segala macam cara dia untuk mendapatkan suara sendirinya itu supaya bisa ada suara terbanyak dengan berbagai cara tadi itu yang saya bilang menyimpang dari demokrasi yang sejati. Nah, hanya itu kan ketika itu dia lakukan, diadili di mana dia? Di sistem atau di undang-undang pemilu waktu itu tidak ditemukan aturan yang bisa menyelesaikan itu. Nah, saya resah dengan kekosongan aturan itu sehingga saya tulis di dalam artikel itu. Nah, rekomendasi saya waktu itu, jika Mahkamah Konstitusi tidak berkewenangan mengadili itu, bisa enggak itu diberi kewenangan kepada Bawaslu? Artinya Bawaslu sebagai pengawas pemilu, ada tindakan-tindakan pelanggaran pemilu, tidak hanya antar peserta pemilu, tapi ada juga pelanggaran yang dilakukan antar caleg di internal partai politik. Bisa enggak Bawaslu mengadili itu? Karena Bawaslu kan diberi kewenangan adjudikasi. Dia bisa mengadili sebuah pelanggaran. Salah satu saran saya di dalam artikel itu adalah menambahkan kewenangan Bawaslu untuk mengadili itu, mengadili perselisihan internal partai politik antar calon internal partai politik. Kalau perselisihan antar partai politik memperebutkan kursi ada, itu Mahkamah Konstitusi punya itu kewenangan. Tapi kalau antar caleg di internal partai politik itu enggak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi di situ. Dia bisa diadili oleh Mahkamah Konstitusi jika diizinkan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat. Nah, kalau partai politik tingkat pusat tidak mengizinkan, ya perselisihan internal calon itu tidak akan ada penyelesaian. Paling-paling ya berakhir dengan tidak ada kepuasan. Calon legislatif internal partai politik yang merasa kecewa dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, karena suara terbanyak diperoleh oleh calon tersebut dengan cara-cara yang dia tidak sesuai ketentuan peraturan, maka dia akan menganggap pemilu ini tidak bernilai demokrasi yang seutuhnya. Kira-kira begitu. Nah, sejauh ini Pak sebagai pengamat politik dan juga seorang advokat nih Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan khususnya di Provinsi Gorontalo? Nah, saya beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman penyelenggara ya, beberapa kali. Saya berharap lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki satu hubungan informal yang harmonis. Ada keresahan dalam diri saya sebenarnya sebagai penyelenggara pemilu, mantan penyelenggara pemilu. Ketika Bawaslu mulai diperkuat oleh undang-undang, maka kedudukan Bawaslu itu bisa dikatakan, ini perkataan saya, kedudukan Bawaslu itu hampir dalam tanda kutip menurut saya dia mulai berada di setingkat lebih dari KPU, karena dia ada kewenangan adjudikasi di sana. Yang dalam bahasa kita itu dia ada kewenangan justice, ada kewenangan kehakiman, meskipun dia bukan hakim.
Karena dia selalu mengadili pelanggaran pemilu. Ada yang bisa administratif, bisa diselesaikan dengan cara administratif, ada yang diselesaikan secara adjudikatif, diproses dengan persidangan-persidangan ala peradilan. Nah, seringkali KPU masuk pada pihak di situ yang diadili oleh Bawaslu. Nah, menurut saya ini perlu dirancang lagi. Padahal KPU dan Bawaslu itu adalah satu lembaga yang sama, diciptakan dalam satu undang-undang, penyelenggara pemilu yang mempunyai satu kedudukan yang sama. Tapi pada proses yang seperti ini kadangkala KPU dihadapkan pada posisi di mana dia berada di bawah Bawaslu karena dia menjadi pihak di sana. Nah, makanya saya sedikit agak menarik menurut saya disertasi yang ditulis oleh Ida Budiati, ya, dia mantan KPU. Dia mengatakan bahwa bagaimana kalau Bawaslu itu dijadikan saya sebagai peradilan pemilu. Peradilan khusus pemilu, pilkada ya, atau pemilu. Karena kewenangan Bawaslu ini cukup luas dan cukup signifikan di dalam proses memutuskan sebuah pelanggaran pemilu. Dan pelanggaran pemilu itu secara teknis kan dikelola oleh KPU. Teknis pemilu dikelola oleh KPU mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kemudian ada kampanye, ada pemungutan suara, ada penghitungan suara, ada penetapan calon. Itu kan tahapan yang dikelola oleh KPU. Tapi di tahapan itu memungkinkan dia terjadi ada pelanggaran, baik itu pelanggaran oleh peserta pemilu dan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Itu yang diadili oleh Bawaslu. Nah, menurut saya ini harus dikelola dengan baik. Dulu saya ingin mengatakan bahwa antar Bawaslu dan KPU itu perlu ada hubungan informal yang harmonis. Mereka harus selalu banyak berkomunikasi secara informal. Kalau komunikasi formal itu kadang-kala menimbulkan gengsi kelembagaan. Nah, bagi saya kalau ini tidak diatasi dengan baik, ini bisa bisa mempengaruhi proses politik, terutama pemilu legislatif dan presiden ini, mengganggu proses politik. Nah, makanya waktu tahun 2004 dulu Panwaslu itu masih dalam satu payung dengan KPU. Dia satu payung. Sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran pemilu, memang dia dikelola oleh satu unit, satu lembaga di KPU. Nah, sekarang dia sudah berdiri sama. Jadi ada Bawaslu, ada KPU. Itu satu khusus kelembagaan. Nah, tapi kalau dalam proses tahapan pemilu, saya kira sudah mulai, kalau di Gorontalo sudah mulai sejak kami dan sampai sekarang ini validitas data itu sudah terus dilakukan oleh teman-teman penyelenggara, baik yang sekarang menjabat maupun yang sebelumnya juga. Dan KPU dan Bawaslu kan sering mendapatkan apresiasi dari pusat terkait dengan pengolahan pemilunya. Hanya saja itu tadi yang saya khawatirkan adalah gengsi kelembagaan antara KPU Bawaslu itu bisa menimbulkan atau mengganggu tahapan pemilihan hanya karena antar lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Itu yang menurut saya perlu dicatat penting oleh teman-teman di pusat, Bawaslu maupun KPU, sehingga di daerah itu tidak terjadi mispersepsi, miskomunikasi, mispersepsi dan miseksekusi di dalam menyelenggarakan pemilihan umum maupun pilkada di daerah. Itu yang pengamatan saya agak serius di bidang itu, di bidang di mana dua lembaga ini harus memiliki hubungan informal yang harmonis dalam mengelola pemilu, baik secara teknis maupun dari aspek pengawasan pelanggaran. Oke, saya kira itu apresiasi saya. Ya, silakan. Kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Ya,
kembali lagi bersama saya Wendy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Masih dalam topik obrolan kita hari ini adalah menjaga nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan. Dengan narasumber kita, Bapak Dr. Salahuddin Pakaya, SAG, SHMH. Lanjut nih Pak, kita bersama bahwa untuk mengukur angka partisipatif pemilih itu mudah. Namun kemudian ketika kita berkaca dari penyelenggaraan pemilu di 2019 dan pemilihan di 2020 khususnya di Provinsi Gorontalo nih Pak, sebagai pengamat politik bagaimana Bapak melihat dan menilai partisipatif masyarakat dalam mengawasi pemilu maupun pemilihan dimaksud? Kalau partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menurut saya belum terlalu maksimal. Karena ya belum tahu apakah Bawaslu banyak menerima laporan masyarakat dan prosesnya seperti apa. Tapi dari pengamatan saya masyarakat cenderung belum banyak menyadari bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan itu apalagi pelanggaran yang sangat signifikan, terutama di politik khususnya, itu jarang sekali itu dilaporkan secara lebih lebih aktif. Nah, ada juga laporannya tapi kan berhenti begitu saja karena pelapornya menarik misalnya, atau pelapornya juga ketika diminta keterangan lagi tidak datang lagi. Nah, itu juga salah satu kendala buat teman-teman di Bawaslu ya terhadap proses pengawasan pemilu. Meskipun dulu memang pengawasan ini kan di negara-negara demokrasi itu dilakukan langsung oleh masyarakat. Cuma karena kita di sini mungkin di Indonesia ini pengawasan ini mungkin perlu ada lembaganya tersini, mungkin dilembagakan supaya dia lebih kencang pengawasannya karena ada lembaga yang mengkoordinirnya, mengendalikannya. Nah, diharapkan sebenarnya masyarakat sendiri yang aktif dalam mengawasi proses pemilu itu, karena proses pemilu itu sebenarnya kalau orang sadari itu adalah sakral, di mana kedaulatan seseorang warga negara itu pada saat itu dia coba amanahkan, meskipun tidak keseluruhannya kedaulatannya, karena hak asasinya masih melekat pada dirinya. Hak untuk menyelenggarakan negara yang ada di tangan rakyat itu diwakilkan kepada penyelenggara negara, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu tidak hanya sekedar memilih begitu saja. Kalau itu disadari bahwa ketika dia menentukan pilihan itu, dia sesungguhnya sudah memindahkan hak penyelenggara. Kan dia berhak menyelenggarakan negara ini, si rakyat ini, karena itu demokrasi. Saya punya hak menyelenggarakan negara ini atau pemerintah. Tapi kan tidak semua kita rakyat ini akan masuk pada satu penyelenggaraan negara. Dibuatlah satu institusi pemerintah yang akan menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nah, merekalah yang akan kita pilih untuk bisa mengelola pemerintahan dan negara itu. Nah, kalau itu disadari adalah sebuah proses yang sakral, maka seharusnya jika ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses itu kan semua orang yang memahami, menyadari itu pasti akan, kenapa terjadi caranya begini, ada manipulatif kah atau ada kekerasan kah? Harus diatasi pelanggaran-pelanggaran begitu. Nah, cuma kan apakah masyarakat kita sudah mulai aktif dengan mengawasi seperti itu? Menurut saya belum terlalu maksimal. Itu menjadi tugas berat buat Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Sekalipun memang asal usul kenapa Bawaslu diperkuat itu kan dalam rangka untuk mendorong partisipasi masyarakat atau partisipasi warga negara dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, terutama pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya signifikan. Banyak sekali sifatnya signifikan, intimidasi atau kekerasan, kemudian manipolitik yang sudah meluas. Manipolitik itu kan tidak hanya sekedar transaksi jual beli suara, tapi kan ada hal-hal lain juga di mana itu perlu diawasi secara ketat. Banyak kali kan kekuasaan digunakan untuk bagaimana mobilisasi suara. Ini penting kita dorong kepada masyarakat untuk aktif mengawasinya. Lagi-lagi apakah dia berani atau tidak. Karena ini kan melaporkan pelanggaran orang. Nah, orang yang dilaporkan pasti marah.
Dan orang yang marah pasti akan melakukan satu tindakan. Bisa saja orang yang mau lapor dia datangi dan dia coba intimidasi, gitu kira-kira. Nah, saat ini sebagai Wakil Rektor 2 nih Pak, apa sejauh ini apa yang sudah dilakukan ataupun apa yang akan dilakukan dalam bidang pendidikan dalam hal menjaga nilai-nilai demokrasi ini sendiri dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan serentak di 2024 mendatang? Nah, di kampus kami kan ada ilmu hukum, dan di dalam ilmu hukum itu kan dipelajari beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah hukum tata negara ya. Dan di hukum tata negara kan membicarakan tentang demokrasi, lalu diajarkan pada mereka. Dan tentu insya Allah kalau memang kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini sebagai kampus yang ada di Kabupaten Gorontalo, jika memang diharapkan untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan pemilu atau penyelenggaraan pemilu, beberapa tenaga-tenaganya bisa didorong untuk bisa berpartisipasi di sana, terutama dalam mensukseskan pemilihan umum, karena itulah satu-satunya wadah kita untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Nah, pemilu yang 5 tahun sekali itu. Nah, momentum itu tentu pihak kampus tidak boleh abai dalam proses itu, karena bagaimanapun politik akan menentukan segala aspek kehidupan, sehingga edukasi pendidikan yang diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi itu harus mampu berkontribusi kepada proses politik yang ada. Minimal dia memberikan edukasi politik, pendidikan politik, di mana jika terjadi konflik yang bersifat kekerasan antar peserta pemilu, kita harus mampu memberikan pencerahan. Karena kampus saya kan istilahnya pencerahan kepada masyarakat agar proses politik termasuk pemilu itu bisa terselenggara dengan sesuai dengan asas-asas pemilu. Di proses pemilu berjalan di mana warga negara yang ikut itu benar-benar dia pertama dia berpartisipasi karena dia sadar, yang kedua tidak terjadi kekerasan di dalamnya. Karena kekerasan itu tidak merupakan hal yang diakui di dalam sistem demokrasi. Nah, demokrasi itu justru supaya kekerasan tidak digunakan di dalam memperebutkan kekuasaan. Kira-kira itu kontribusi kami dari pihak kampus ya dalam nanti menyongsong pemilu 2024. Nah, kami berharap teman-teman Bawaslu dan KPU meyakinkan pada publik bahwa pemilu 2024 ini akan terselenggara berdasarkan jadwal yang memang sudah ditetapkan menurut undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemilu itu di tahun 2024, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Itu tahun 2024. Kita harus banyak menghindari dan banyak mencerahkan jika ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa pemilu 2024 ditunda atau tidak diselenggarakan. Kan mulai ada yang menceritakan begitu. Nah, bagaimana teman-teman Bawaslu KPU sebagai lembaga otoritas dalam menentukan penyelenggaraan pemilu, dia harus mampu menjawab kepada masyarakat bahwa tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu kepala daerah. Karena kita sudah sepakat pemilu itu hanya diselenggarakan dalam 1 tahun, di tahun yang sama. Terakhir nih Pak, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya? Ya, kalau saya pertama sebenarnya secara teknis ini ya, saya berharap pemilu 2024 itu tidak akan terulang seperti tahun 2019. Di mana penyelenggara pemilunya ya di samping Bawaslu, di samping Panwas maupun KPU, Bawaslu maupun KPU, dan di tingkat bawahnya itu mengalami masalah yang cukup serius dan ada yang harus mengakhiri hayatnya karena kecapean bekerja. Nah, dalam tahapan pemilu sebetulnya ini saya menganjurkan pada teman-teman di pusat bahwa
Oke, dalam pelaksanaan pemungutan suaranya dilaksanakan dalam tahun yang sama 2024. Tapi hari hanya itu kalau bisa dilakukan pada hari-hari yang berbeda. Pemilu presiden pada hari yang berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah juga pada hari yang berbeda. Tapi lagi-lagi ini kan secara teknis dan kemampuan anggaran. Saya memahami kemampuan anggaran mengelola pemilu itu kan tidak semudah kita inikan atau kita hubungkan dengan teknis pemilu yang kita harapkan bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Nah, pada masyarakat kita tetap memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, untuk diberi semangat pada mereka untuk siap-siap atau bersedia atau apalah istilahnya, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan baik di tahun 2024. Nah, jadi masyarakat, saya inginkan masyarakat memberi support kepada lembaga penyelenggara pemilu ini untuk dapat menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Karena kalau masyarakat tidak mensupport, maka narasi-narasi yang mengatakan pemilu 2024 itu tidak akan terselenggara itu bisa akan terus teropini. Harapan saya warga negara atau masyarakat bisa selalu memberi support kepada penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU. Dan kepada penyelenggara, meskipun belum tentu juga mereka personil-personilnya yang akan duduk lagi di KPU Bawaslu karena tahun berapa mereka sudah mengakhiri jabatannya, hanya sekarang kan lagi sedang dibicarakan apakah mereka diperpanjang atau tidak diperpanjang. Tapi itu bermasalah di dalam priorisasi. Nah, tapi kalau secara kelembagaan, siapapun orang di Bawaslu maupun di KPU, menurut saya benar-benar dia bisa memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa dia penyelenggara yang mampu menyelenggarakan pemilu itu secara demokratis dan berkualitas, agar hasil pemilu itu sekalipun dia diuji di Mahkamah Konstitusi, tetapi dia bisa memberi harapan yang baik pada masyarakat dan mereka percaya hasilnya. Itu yang kita perlu bangun di teman-teman di lembaga. Saya merasakan itu sejak ketua KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Dulu harapan dan doa saya itu selalu ingin begitu selesai pemilu itu masyarakat sebagian besar percaya, seluruhannya atau sebagian besar percaya dengan hasil yang sudah kita kelola, kita selenggarakan, agar personal-personal yang terpilih melalui hasil pemilu maupun pilkada itu mereka juga bisa bertanggung jawab kepada orang-orang yang telah memilihnya, terutama kepada masyarakat atau rakyat yang dia pimpin di daerah itu ataupun secara nasional. Kira-kira itu harapan saya dalam kesempatan ini untuk mempersiapkan atau menjelang pemilu tahun 2024. Insya Allah kita masih punya kesempatan menyaksikan itu, dan saya akan selalu memberi support kepada Bawaslu, KPU dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Terima kasih. Menarik sekali ya Pak, apa yang kita obrolkan hari ini terkait menjaga nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak, di tengah kesibukan Bapak. Alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama kami di Orasi. Dan sebelum kita tutup nih, kami persilakan untuk closing segmennya. Baik, jadi saudara yang akan menyaksikan obrolan ini, dimanapun dia berada dan siapapun dia, kita harus tahu bahwa pemilu itu adalah perwujudan daripada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, siapapun kita dan dimanapun kita harus selalu memberikan peran yang aktif dalam menciptakan atau merealisasikan pemilu tahun 2024 itu demokratis dan berkualitas. Demokratis berkualitas itu seperti apa? Tentu memenuhi asas-asas pemilu yang sudah banyak kita tahu. Langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Sehingga dengan kontribusi kita itu dan peran aktif kita itu, insya Allah dia akan menghasilkan pemimpin-pemimpin di pemerintahan kita, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah mereka yang bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bernegara
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Saya kira itu yang kita ingin harapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Menarik sekali obrolan kita dengan Bapak Dr. Salahuddin Pataya, SHG SHMH pada kesempatan kali ini. Sahabat Wasu sekalian, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya untuk tujuan suksesinya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan serentak di 2024 mendatang. Akhirnya kami tetap memohon bantuan dari sahabat Wasu sekalian untuk tetap mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Wasu sekalian tidak ketinggalan atau selalu update dengan apa informasi yang kami sampaikan lewat channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata saya Windy, pamit undur diri, selamat jumpa. Sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.